Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kenalin nama saya Akila Putri dengan NIM 2386 2060 113. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah konsep dasar sejarah yang diampu oleh Bu Saktian Dwi Hartantri. Di video ini, kita akan belajar tentang situs bersejarah dan pemanfaatannya. Aku harap kalian dapat menyimak apa yang aku sampaikan ya. Nah, kalian tahu gak sih, dalam sejarah itu dapat diartikan sebagai lokasi, kejadian, struktur, objek, atau hal lain baik secara aktual, virtual, maupun direncanakan. Situs bersejarah di Indonesia bukan hanya sebagai tempat yang tidak berarti apa-apa, melainkan mempunyai banyak manfaat, khususnya bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Adapun manfaat dari peninggalan sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Dengan peninggalan sejarah, itu kita dapat buktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh. Seperti contohnya, ada Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang dibangun beberapa abad yang lalu tetapi masih dikagumi oleh di seluruh dunia. Contohnya lagi yang lain, ada benteng-benteng di Indonesia yang dibangun sebagai benteng pertahanan dalam melawan penjajahan. Seperti contohnya, terdapat benteng Rotterdam di ujung Padang, benteng Amsterdam di Manado, dan benteng Victoria di Maluku. Nah, yang kedua itu memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, bangsa Indonesia itu sangat menghargai kemerdekaan. Bangsa Indonesia sudah merasakan betapa pahitnya dijajah oleh bangsa lain. Jadi, melalui peninggalan, baik itu secara fisik maupun melalui semboyan, contohnya seperti teks proklamasi maupun bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang menunjukkan pengorbanan dan perjuangan yang besar dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu dapat memajukan pariwisata dan devisa negara. Dengan peninggalan sejarah yang masih bertahan sampai sekarang, selain bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, itu juga bermanfaat sebagai sumber yang mendatangkan devisa bagi negara. Banyak wisatawan mancanegara maupun lokal yang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dengan tidak langsung, warisan itu dapat memajukan pariwisata di daerah dan dapat menambah pemasukan negara. Selanjutnya, kita akan bahas berbagai contoh sumber sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Pembangunan Candi Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75-100 tahun dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Yang kedua, ada Candi Prambanan atau disebut juga Candi Loro Jonggrang, merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu ada Wisnu, ada Siwa, dan ada Brahma. Candi Prambanan pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Yang ketiga, ada Benteng Rotterdam di Makassar. Benteng ini merupakan benteng peninggalan Kerajaan Goa Taloyang, letaknya berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, benteng ini itu dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9 yang bernama Manrigau Daeng Bontokaraeng Lakiung Tumapa Risikolona. Nah, dulu benteng ini tuh sebuah markas besar pasukan Katak Kerajaan Goa. Lalu setelah itu Belanda menguasai benteng ini yang digunakan sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Dan sekarang benteng ini menjadi tempat wisata yang di dalamnya terdapat museum yang bernama Lagaligo yang berisi benda-benda peninggalan bersejarah Kerajaan Goa Talo.
Jadi teman-teman, situs bersejarah ini memiliki nilai penting dalam memahami dan menghargai sejarah serta budaya suatu masyarakat. Situs ini meliputi berbagai jenis tempat seperti bangunan kuno, ada monumen, ada kuburan, dan juga artefak yang memiliki nilai historis dan arkeologis. Situs bersejarah tidak hanya memiliki nilai edukatif, tetapi juga memiliki nilai budaya dan juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang sangat signifikan. Kita sebagai generasi muda, yuk upayakan bersama dalam pelestarian dan pemanfaatannya agar dapat memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap terjaga dan bermanfaat bagi banyak pihak. Sebagai penutup video pembelajaran ini, saya berharap materi yang saya sampaikan dapat membantu kalian dalam memahami topik yang dibahas. Terima kasih telah bergabung dan tetap semangat dan juga terus belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.